Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Bapak, Ibu, jamaah masjid apa ini? Ya, Kubah Timah, Pangkal Pinang, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini saya bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya, masjid sangat indah dan jamaahnya banyak ya. Jadi ini fenomena yang langka menurut saya. Di kota-kota besar biasanya masjidnya besar, masjidnya bagus, tapi pas sholat subuh paling satu shop saja. Tapi ini luar biasa ini. Di masjid Kubah Timah ini saya lihat lebih dari dua dari tiga shop lah ya. Ini menandakan bahwa warga Pangkal Pinang ya, lebih spesifik mungkin yang menghuni wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan masjid, ini adalah orang-orang yang masuk kategori orang yang istiqomah menjaga sholat berjamaah ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ya, di awal pembukaan tadi saya membacakan sebuah ayat surat Ali Imran ayat 92 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Ayat ini adalah salah satu ayat yang diturunkan yang berhubungan dengan cerita Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari ini adalah seorang sahabat Rasul yang hidup di kota Madinah, yang memiliki harta yang cukup banyak. Boleh dikatakan sekarang itu konglomerat ya. Jadi salah satu harta kekayaan yang dimiliki Abu Talha Al-Ansari itu adalah sumur ya. Kalau sumur dulu, apalagi di Arab Saudi, di tanah suci ya, Madinah Al-Munawwarah, itu tidak sumur seperti di Indonesia ya. Kalau sumur di Indonesia mungkin harganya tidak terlalu fantastis lah ya. Kalau sumur di masa itu di kota Madinah itu, kalau kita bandingkan mungkin dengan kekayaan yang dimiliki konglomerat, itu layaknya sebuah perusahaan atau sebuah harta yang itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak ya. Nah, suatu saat ya, Rasulullah SAW datang ke sahabat Abu Talha Al-Ansari ya. Karena Rasulullah adalah salah satu orang yang pernah mandi, pernah meminum sungai yang dimiliki Abu Talha Al-Ansari ya.
Jadi kalau sumur yang pernah diminumi oleh Rasulullah adalah sumur yang di situ ada keberkahan, ya. Karena sumur di kota Madinah ini posisinya sangat strategis, ya. Orang bisa ngantri, ya, bukan puluhan, ratusan untuk bisa mengakses sumur tersebut, ya. Kenapa? Karena sumur adalah salah satu kekayaan, salah satu boleh dikatakan benda, ya, yang itu sangat berharga sekali. Rasulullah meminta kepada sahabat Abu Talha Al-Ansari, bagaimana kalau seandainya sumur ini kamu berikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga sumur ini bisa memberikan kemanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar sumur, ya. Mungkin, ya, orang model Abu Talha Al-Ansari di fase itu atau di masa itu tidak banyak, ya. Orang kaya, orangnya baik, orangnya senang membantu Rasulullah. Ditanya seperti itu, langsung menjawab, wahai Rasulullah, apapun yang engkau minta, sampai harta yang paling aku sukai, aku akan berikan kepadamu, wahai Rasulullah. Ya, jadi sumur yang itu merupakan kekayaan, yang itu merupakan sumber keuangan, diminta oleh Rasulullah, langsung dipenuhi Abu Talha Al-Ansari. Maka karena rasa yang disampaikan oleh Abu Talha Al-Ansari ridha untuk menyumbangkan sumber yang dia paling sukai, yang selalu dijaga, yang selalu diharapkan, langsung kepada Rasulullah tanpa babi-bu, ya, maka turunlah surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau saya maknai, ya, tidak akan memperoleh kebaikan, kebajikan yang hakiki sampai kamu mampu menginfakkan harta kamu yang paling kamu cintai. Jadi itu berhubungan dengan sumur milik Abu Talha Al-Ansari, ya. Sumur ini, ya, sampai hari ini masih ada, ya, walaupun memang sudah ditutup, ya, sudah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi karena posisinya berada di dalam Masjid Nabawi, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sedang umroh, ya, kemudian ziarah ke kota Madinah, ya, jangan tinggalkan, ya, dan sempatkan Bapak Ibu untuk bisa berkunjung ke sumur tersebut. Jadi nanti ada pintu 22, ya, pintu Malik Fahad atau disebut dengan bab Malik Fahad. Jadi posisinya itu sudah ditutup oleh karpet, ya. Nanti ada marmer yang coraknya itu mungkin tidak sama dengan corak marmer yang ada di tempat yang lainnya. Jadi nanti diketiklah di Google, ya, sumur namanya sumur H. Namanya sumur H. Ya, diketik di Google nanti sumur H itu gimana? Kira-kira aksesorisnya gimana? Nanti dibuka, ya, karpet tersebut, kemudian akan terlihat sumur H yang sampai hari ini menjadi saksi turunnya surat Ali Imran ayat 92, ya. Ini luar biasa. Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat Rasul, kaya, diminta apapun oleh Rasulullah, langsung diberikan harta tersebut kepada Rasulullah, ya. Berbicara surat Ali Imran ayat 92 ternyata erat kaitannya, ya, ayat ini dengan perintah kita melaksanakan wakaf.
Bapak Ibu tahu wakaf kan? Wakaf itu adalah menyerahkan harta atau memindahkan harta kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik, ya. Seumpamanya, ya, saya punya tanah, ukurannya luas, dan saya wakafkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, sehingga masjid itu berdiri bukan saja hari ini, bukan saja besok, bukan saja 10 tahun, bukan saja 100 tahun, bahkan ila yaumil qiyamah. Ya, jadi ayat yang tadi saya bacakan itu ada kaitan erat dengan turunnya perintah wakaf. Ya. Nah, wakaf ini adalah salah satu amal perbuatan yang sangat disenangi oleh Rasulullah, sangat disenangi oleh para sahabat Rasulullah. Ya. Bercerita tentang wakaf, ya, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang paling terkenal, yang sampai saat ini tanah wakafnya itu masih dipergunakan oleh masyarakat. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Utsman bin Affan ini, ya, sampai hari ini namanya masih tercatat dalam rekening di salah satu bank yang ada di kota Madinah. Jadi rekening tertua di dunia itu adalah rekening Utsman bin Affan, ya. Al-Hisab Waqfu Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi namanya sampai hari ini masih tertulis, ya, masih tertulis di rekening salah satu bank yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kalau kita berkunjung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada sebuah hotel yang tertulis di hotel tersebut wakaf Utsman bin Affan. Jadi wakaf milik sahabat Utsman bin Affan. Dan itu semua apa yang dihasilkan dari tanah, dari hotel, dari semua yang kaitannya dengan wakaf itu dimasukkan ke dalam rekening Utsman bin Affan dan dipergunakan untuk kepentingan sosial, membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim, membantu janda-janda yang ada di kota Madinah. Jadi kalau kita bicara amal yang sampai saat ini masih dinikmati oleh orang Islam, itu amal sahabat Utsman bin Affan. Makanya, ya, kalau kita seumpamanya punya tanah, kita punya kendaraan, punya sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, ya, kebetulan orang banyak pun memerlukan benda tersebut, bisa kita lakukan yang namanya wakaf, ya. Contoh, ya, di sini mungkin ada klinik kesehatan di masjid ini. Saya mau wakafkan kendaraan ambulan. Untuk ambulan ini bisa dipergunakan untuk para jamaah, orang-orang sakit yang nanti mungkin bisa diantarkan dari klinik ini ke rumah sakit. Itu bisa, ya. Atau kita punya tanah. Tanah tersebut kebetulan berada posisinya itu di tempat yang strategis. Saya wakafkan tanah ini untuk dibuatkan lembaga pendidikan, sehingga anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu, anak-anak yatim, atau anak-anak yang tidak mendapatkan akses sekolah, itu bisa mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Itu pun bisa, ya. Selama tanah wakaf, selama mobil yang kita berikan untuk wakaf,
selama harta benda yang kita berikan untuk kepentingan publik dipakai, insya Allah pahalanya tidak akan pernah putus. Ya. Rasulullah pernah berkata, ya, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin." Ya. Ketika anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya itu akan putus. Ya. Kalau kita masih hidup, sholat subuh, langsung amal kita dapatkan. Tapi ketika kita meninggal dunia, sudah selesai. Kecuali 3 kata Rasulullah, illa min salasin. Apa yang 3 tersebut? Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Termasuk wakaf itu masuk kategori sedekah jariyah. Jadi kita sumbangkan tanah untuk bangun masjid seumpamanya, ya, saya nggak tahu status tanah masjid Kubah Timah ini, apakah wakaf atau milik seseorang ataupun iuran atau apa, ya. Seumpamanya kita masukkan kategori wakaf, ya, wakafnya mewakafkan tanah ini dibangun masjid ini. Selama masjid ini dipakai, insya Allah amal daripada masjid ini, pahala dari masjid ini akan terus mengalir kepada almarhum yang menyumbangkan tanah ini untuk masjid Kubah Timah ini. Luar biasa ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berinvestasi untuk akhirat, wakafkan, ya, wakafkan apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk publik. Selagi kita masih diberikan umur, ya, jangan sampai nanti kita mau menjelang ajal kita ditarik, baru kita terpikir, ya, kita nggak sempat ngomong, ya. Nah, kita lagi sehat, kita punya sesuatu, ya, kira-kira ini kayaknya bisa dipakai untuk kepentingan publik, ya. Atau, ya, seumpamanya kita bisa sumbangkan harta, ya, sumbangkan harta itu berupa tanah, kemudian dibangun di atas tanah tersebut seumpamanya, ya, warungkah, kantinkah atau apa, kemudian penghasilan dari tanah atau kantin tersebut saya sumbangkan ke panti anak yatim, sehingga anak yatim setiap saat mendapatkan uang, mendapatkan sedekah dari tanah wakaf yang kita sumbangkan, itu pun bisa. Jadi apapun yang bisa dipergunakan untuk kepentingan publik, baik yang langsung dipergunakan seperti masjid ataupun wakaf produktif, ya, seperti tadi yang saya gambarkan, ya, tanah dibangun di atasnya bangunan yang itu bisa menjadi bangunan produktif, pasarkah, tokokah, yang keuntungannya kita berikan buat untuk anak-anak yatim, buat orang-orang miskin yang membutuhkan, itu pun sama pahalanya dengan pahala wakaf. Atau ada sekarang yang namanya wakaf uang, saya nggak tahu, ya, di masjid ini apakah sudah ada program wakaf uang. Kalau belum, silakan dibuat, ya, program wakaf uang. Melalui apa? Tidak perlu melalui seumpamanya bayar cash, melalui kris, ya, kris, ya. Kemudian dikumpulkan, setelah terkumpul seumpamanya 500 juta, diberikan tanah, dibangun anak yatim, tempat anak yatim tinggal, itu pun bisa, ya. Jadi wakaf maknanya bisa wakaf untuk sesuatu yang bergerak, ataupun wakaf benda-benda yang tidak bergerak. Bahkan perkembangan sekarang, wakaf itu bisa menggunakan uang, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya, cerita Utsman bin Affan, ya, ada sebuah cerita yang sangat menarik, ya. Ini kaitannya juga sama dengan Abu Talha Al-Ansari, ya. Di suatu saat ketika sahabat Utsman masih hidup, ya, di Pasir itu ada musim paceklik yang berkepanjangan, musim panas, kan, ya. Madinah ini kan salah satu kota yang ekstrim. Ekstrim itu begini, kalau lagi dingin banget, kalau lagi panas banget. Suatu saat di Madinah ini ada musim panas dan berkepanjangan, ya. Di saat itu
orang untuk mendapatkan air itu bukan sesuatu yang mudah. Di kota Madinah ada, ini ceritanya sumur lagi ini ya, nanti silakan dilacak ini. Sumur yang namanya Sumur Raumah. Sumur Raumah ini milik seorang Yahudi. Jadi di fase itu ketika Utsman bin Affan hidup, bahkan ketika Rasulullah hidup, itu ada kelompok Yahudi ya, Banu Kunaika, Banu Khazraj, itu adalah nama-nama kabilah daripada kaum Yahudi ya. Nah, sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi ya. Orang Yahudi tahu betul ketika musim panas yang berkepanjangan, sumur itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Sama seperti yang dimiliki oleh Abu Talha Al-Ansari. Cuma karakternya tentu berbeda. Abu Talha diminta langsung diberikan kepada Rasulullah ya. Nah, orang mau ngambil air itu harus antri dan harus bayar kepada orang Yahudi. Coba bayangkan ya, sumur di kota Madinah sedang musim paceklik, musim panas berkepanjangan, orang butuh untuk masak, orang butuh untuk mandi, orang butuh untuk cuci, orang butuh untuk minum, dan orang butuh untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Maka air menjadi pilihan yang wajib yang harus dimiliki oleh orang-orang di kota Madinah. Maka antrilah orang-orang di sumur tersebut. Kemudian Yahudi melihat ini potensi uang yang sangat banyak ya. Ya biasa, berlakulah yang namanya hukum pasar, supply and demand ya. Jadi karena orang yang mau itu sangat banyak sekali, harganya semakin hari semakin mahal ya. Suatu saat Rasulullah datang ke sahabat ya, para sahabat. Wahai para sahabat, apakah ada di antara kamu yang bisa membeli sumur tersebut sehingga sumur tersebut itu bisa dimiliki oleh orang-orang Islam? Lalu sahabat Utsman mengatakan, saya insya Allah yang akan membeli sumur tersebut. Sahabat Utsman ini adalah salah seorang sahabat yang paling kaya di antara sahabat-sahabat yang ada ya. Lalu sahabat Utsman datang ke orang Yahudi tersebut ya, dan mengatakan, wahai sahabatku, kata sahabat Utsman ya, Anda punya sumur, saya perlu sumur tersebut. Kira-kira akan Anda jual sumur ini untukku? Apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ya, mengatakan, saya tidak akan jual sumur ini karena sumur ini menjadi sumber kehidupan saya dan ini pundi-pundi uang yang bisa saya dapatkan. Oh luar biasa. Yahudi tahu betul ya bahwa itu bisa menghasilkan uang. Ya tahulah sifat orang Yahudi ini kan at-takatsur, orang yang selalu ingin mengumpulkan uang dan tidak pernah merasa cukup. Sahabat Utsman pulang ke rumah dan mulai berpikir, gimana kira-kira caranya untuk menaklukkan orang Yahudi ini ya. Akhirnya sahabat Utsman datang lagi ke Yahudi tersebut. Wahai sahabatku, aku tidak akan beli seluruh saham lah ya, kita katakan ya, saham sumur ini, tapi aku akan beli setengah saham dari sumur ini biar ya kamu bisa menjual air kepada orang-orang yang selama ini mereka datang dan membeli air, dan aku pun dengan setengah saham ini bisa aku dapatkan dan bisa aku akses untuk mengambil air tersebut. Yahudi otaknya pinter ya, dia dapat duit, dia juga dapat uang dari hasil penjualan setengah sahamnya ya. Boleh tertarik itu Yahudi itu ya. Wah menarik ini, kata Yahudi ini. Tawaran yang disampaikan Utsman ini bisa menghasilkan uang yang tidak hanya saya dapatkan dari orang-orang yang membeli air dari sumur ini, juga saya dapatkan uang dari hasil penjualan setengah saham
sumur ini kepada sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya Yahudi menyetujui untuk menjual setengah saham daripada sumur tersebut. Bayar berapa sahabat Utsman untuk mendapatkan sumur tersebut? 12.000 dirham. Kalau sekarang dikonversi ke rupiah, itu nilainya 1,3 miliar. Coba beli sumur, Pak. Di sini ada nggak sumur yang harganya 1,3 miliar? Nggak ada. Hari itu sahabat Utsman mengeluarkan uang 1,3 miliar untuk mendapatkan saham setengah sumur. Kalau kita anggap hari ini 1400 tahun lalu, mungkin harganya jauh lebih fantastis lagi, ya. Akhirnya Yahudi tersebut menyetujui, kemudian dibuatlah aturan pemakaian sumur, karena kan sumur itu bukan milik Yahudi sepenuhnya hari ini, tapi sumur tersebut sudah milik berdua, setengahnya milik sahabat Utsman, setengahnya milik Yahudi. Dibuatlah kesepakatan dengan Yahudi, ya. Oke, sekarang karena sumur ini setengahnya sudah milik kami, ya, mari kita sepakati cara penggunaan sumur tersebut. Akhirnya bersepakat, ya. Yahudi mengatakan, kalau hari ganjil silakan kamu pakai, wahai sahabat Utsman. Hari genap aku yang akan pakai. Wah, luar biasa ini Yahudi ini, ya. Dia dapat duit, dia bisa masih mendapatkan uang dari hasil penjualan air kepada orang-orang yang berada di kota Madinah, ya. Sahabat Utsman mengatakan, terima kasih Yahudi, ya, sahabatku, engkau telah memberikan akses kami untuk mendapatkan akses air, sehingga orang-orang Islam bisa mengakses sumur tersebut. Sahabat Utsman tentunya lebih pintar, ya. Yahudi pintar, sahabat Utsman lebih pintar. Akhirnya ketika sahabat Utsman sampai kota Madinah, diumumkanlah kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Ahlul Madinah, mulai hari ini Anda silahkan untuk datang ke masjid, ke sumur pada hari-hari ganjil. Silahkan bawa ember sebanyak-banyaknya. Akhirnya datanglah orang-orang Madinah ke sumur tersebut. Ada yang bawa 3 ember, ada yang bawa 4 ember, ada yang bawa 5 ember. Pokoknya ember yang ada di rumah dibawa semuanya, dengan harapan ember tersebut bisa mengambil air sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada hari ganjil datanglah penduduk Madinah ke sumur tersebut dan mengambil air sebanyak-banyaknya. Akhirnya yang terjadi apa? Hari genap, hari kedua, ternyata tidak ada kecuali penduduk Madinah, mungkin jumlahnya sedikit, yang datang ke sumur tersebut. Karena tadi sahabat Utsman sudah mengumumkan, ya, silakan datang di hari ganjil gratis tanpa harus membayar. Datang penduduk Madinah. Hari kedua, hanya sebagian orang-orang Madinah yang tidak tahu dan tidak mendapatkan informasi ada pembagian air gratis di tanggal-tanggal ganjil, ya. Yahudi mulai turun penghasilannya itu dari air tersebut, ya. Masuk hari ketiga, datang lagi, dan datang orang-orang atau Ahlul Madinah jumlahnya lebih banyak. Karena apa? Karena yang tadi hari kedua membayar, mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya, dari saudaranya, bahwa di hari ganjil bisa datang dan mendapatkan air tanpa membayar uang seperak pun. Datang, jumlahnya lebih banyak. Hari ketiga datang, hari keempat masih ada yang datang, jumlahnya lebih sedikit daripada hari kedua. Masuk hari kelima, lebih banyak lagi penduduk Madinah yang datang ke sumur tersebut. Akhirnya pada hari tertentu tidak ada satupun orang atau penduduk Madinah yang datang di hari genap
sehingga orang Yahudi mulai berpikir, wah gawat ini, sahabat Utsman ternyata punya strategi yang lebih jitu daripada strategi yang saya terapkan. Sahabat Utsman tahu dan mulai membaca, wah orang Yahudi ini udah mulai goyang ini. Kalau nanti saya beli setengah sahamnya lagi, pasti akan diberikan. Datang sahabat Utsman kepada orang Yahudi, wahai sahabatku, ya, jika kamu mau menjual setengah saham tersebut, aku akan beli. Orang Yahudi mulai berpikir nih, wah ini menarik juga nih, daripada sumur sudah tidak menghasilkan uang, kalau saya jual, ternyata sahabat Utsman mau membeli sumur tersebut atau saham sumur tersebut, ya. Akhirnya sahabat Utsman mengatakan, aku akan beli dengan uang sebesar 8.000 dirham. Jadi sahabat Utsman pun ya tidak mentang-mentang, ya kan, kalau ada orang sekarang ya, kalau sahamnya sudah turun atau mungkin sudah tidak strategis, udah jual aja murah. Sahabat Utsman nggak seperti itu, tetap dia ngasih uang dengan porsi yang istilahnya yang berlaku. Dia tidak membuat orang Yahudi tersebut kecewa. Ya, kalau 12.000 1,3 miliar dengan angka 800.000 itu mungkin sekitar 800 sampai 900 jutaan. Artinya uang yang masih cukup besar. Kan kalau kita enggak, ini orang Yahudi ini ngawur ini, karena sudah dapat uang dari saya, masih jualan, nah sekarang nggak laku. Wah, saya tawar dengan harga yang rendah. Kalau kita kan, pikirannya gitu. Sahabat Utsman tidak seperti itu. Tetap dia masih hargai, tetap dia masih nilai sumber tersebut karena dinilai memiliki fungsi strategis. Akhirnya sahabat Yahudi menyerahkan seluruh saham sumber tersebut kepada sahabat Utsman. Luar biasa, ya. Jadi sosok sahabat Utsman kaya, baik hati, sering infak, dan bahkan mewakafkan sumur yang dibeli tersebut itu untuk kepentingan umat Islam. Maka sumur rumah tersebut, ya, itu akhirnya dari hasil pendapatannya bukan dari jual air, dari tumbuh-tumbuhan, dari kebun kurma yang tumbuh subur di sekitar sumur, itu akhirnya mendapatkan uang yang berlimpah. Dibelilah kebun kurma, ya. Dari hasil kurma tersebut dijual lagi, dibelilah tanah di sekitar Masjid Nabawi. Maka ada sebagian tanah di Masjid Nabawi itu wakaf Utsman bin Affan. Di atas tanah wakaf Utsman bin Affan tersebut dibangunlah yang tadi disebut Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Sampai hari ini hotel tersebut masih ditinggali, dihuni, masih bisa mendapatkan pundi-pundi uang, dan pundi-pundi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini luar biasa. Ini cerita kenapa sampai hari ini wakaf Utsman bin Affan, rekening Utsman bin Affan itu masih tertulis, dan masih nanti kalau Bapak Ibu ya datang ke kota Madinah, itu saya letaknya di ini. Ada tertulis di hotel itu wakaf Utsman bin Affan. Itu tertulis jelas. Itu emang di atas tanah Utsman bin Affan. Luar biasa. Ini luar biasa, ya, pelajaran berharga. Jadi tanah yang diwakafkan insya Allah akan bertahan hari ini, besok 10 tahun, bahkan sahabat Utsman punya cerita 1400 tahun bertahan, dan itu masih dipergunakan untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan, ya. Oleh karenanya mari kita sama-sama, ya, mulai berpikir kira-kira apa yang bisa kita wakafkan untuk masjid, apa yang bisa kita wakafkan untuk kepentingan umum, apa yang bisa kita wakafkan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim, janda, ya, dan lain sebagainya. Ini insya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua, ya. Saya katakan, ya,
amal kita putus ketika mati. Tapi apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, yang itu yang akan memberikan pahala terus menerus, yang akan menerangi kita selama di alam kubur ila yaumil qiyamah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat, ya. Dan saya berharap ini, ya, di kesempatan pagi hari ini Masjid Agung Kubah Timah, saya pikir bisa mulai berpikir bagaimana membuat program-program wakaf. Ya, program wakaf seumpamanya wakaf produktif, wakaf uang, ya, yang itu insya Allah akan dipakai untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kan mungkin di antara kita, saya nggak punya tanah yang luas, saya juga nggak punya kendaraan, tapi saya punya harta 2 juta rupiah. Saya akan wakafkan harta 2 juta rupiah ini untuk nanti dikumpulkan. Mudah-mudahan dari 2 juta rupiah itu saya mendapatkan tanah seumpamanya setengah meter, dan setengah meter itu yang nanti akan melindungi kita selama di alam kubur dan di akhirat nanti, ya. Saya berharap mungkin setelah acara ini bisa dibentuk, ya, nggak tahu apakah sudah ada di sini panitia wakaf, ya, wakaf produktif, wakaf uang. Kalau belum bisa dibentuk itu, ya, nanti memberikan kesempatan. Mungkin, ya, tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang tidak memiliki kecukupan harta berupa tanah atau apa, ya, tapi dia hanya memiliki harta terbatas. Saya ini baru dapat bantuan, atau bukan dapat bantuan, ya, kalau pensiunan itu namanya apa? Uang apa? Ya, kalau pegawai swasta itu ada uang, ya, pesangon, ya, pesangon. Saya dapat pesangon, alhamdulillah 50 juta. Saya mau wakafkan 10 juta seumpamanya, biar saya dapat pahala yang terus mengalir walaupun saya sudah meninggal dunia, ya. Dan catatan, ya, begini, kalau tanah sudah diwakafkan, itu sudah tidak bisa lagi diperjualbelikan. Kalau tanah sudah diwakafkan, artinya sepenuhnya itu akan dikelola oleh nadir. Jangan sampai nanti ada fenomena ini, ya, ada fenomena di kota-kota besar, tanah sudah diwakafkan. Dulu tanah yang diwakafkan itu tidak strategis karena berada di tengah-tengah, bukan di pinggir jalan. Ternyata 10-20 tahun kemudian itu menjadi strategis karena apa? Sudah berada 5 meter di pinggir jalan. Dulu harganya 20.000 per meter, sekarang harganya 20 juta per meter. Menarik ini, ya, menarik. Apalagi orang yang hatinya lemah. Kebetulan anaknya, cucunya ini, cucu dari wakif tersebut, orang yang mata duitan, sudah mulai digoyang itu. Itu dulu kakek saya ngasih wakaf itu bersyarat itu hanya 10 tahun aja. Jadi sudah habis ini. Ini sudah kembali lagi menjadi milik keluarga kami, dan kami sanggup untuk, ya, rislah itu apa? Untuk memindahkan masjid ini ke dalam sana, dan tanah ini menjadi hak milik kami, ya. Ternyata tidak lama setelah rislah, setelah di apa namanya rislah itu, tukar guling, nggak berapa lama ternyata ada pengusaha menawar tanah tersebut, dibangunlah di atas tanah yang dulunya dibangun masjid itu dibangun mall. Itu terjadi, Pak, terjadi. Jadi kalau tanah sudah diwakafkan itu sudah tidak bisa lagi ditarik kembali. Kalau sudah diwakafkan, tanah itu sudah tidak bisa lagi diwariskan. Jadi sepenuhnya menjadi hak publik. Makanya kalau tanah sudah diwakafkan, segera diurus akta ikrar wakafnya di KUA. Kalau setelah akta ikrar wakaf tersebut selesai, langsung diurus untuk disertifikat, ya. Dan alhamdulillah
sekarang juga Kementerian Agama bekerja sama dengan ATR BPR sedang kita melakukan program sertifikasi gratis tanah wakaf masjid dan musola. Kita alhamdulillah ya tahun 2025 ini ada sekitar 16.000 tanah wakaf masjid musola yang sudah mendapatkan sertifikat dari ATR BPN ya. Jadi saya cek ya dari SIMAS itu aplikasi sistem informasi masjid musola, ternyata dari masjid musola yang masuk ke dalam data kami masih banyak yang tertulis status pemilikannya itu sertifikat hak milik. Maka itu yang menurut saya potensial untuk suatu saat itu mungkin ya kalau cucunya, cicitnya sudah mulai berpikir, wah ini harganya mahal ini, kalau kita jual, wah ini kita bisa jadi kaya. Untuk urusan masjid nanti kita pindahkan saja, bisa itu. Dan itu terjadi. Yang saya cerita itu bukan karena cerita saja, karena di beberapa kota besar itu terjadi model seperti itu ya. Makanya kita berharap masjid-masjid yang ada di kota Pangkal Pinang ini, kalau statusnya masih sertifikat hak milik, sesegera mungkin untuk diwakafkan ya. Kalau keluarganya menolak, ya kita lakukan pendekatan lah. Kita berikan penjelasan, mau nggak orang tua Anda mendapatkan pahala, mendapatkan sinar selama di alam kubur, mendapatkan keselamatan sampai di akhirat nanti, dengan diwakafkan tanah tersebut untuk kepentingan orang-orang Islam ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi kita bersama ya, untuk kita sama-sama bagaimana berwakaf kepada kepentingan publik ya. Wakaf yang tidak mesti dalam bentuk tanah, tapi bisa dalam bentuk apapun ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.